Media Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Perpusnas, apa kabarnya nih? Semoga di siang hari ini walaupun mendung-mendung kayak gini, tetap semangat ya. Buat yang masih beraktivitas di siang ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Kali ini bertemu dengan saya, Nisa, di Pesona Nusantara, edisi 5 Agustus 2020. Ya, sebelum ini kita kan udah ada Pesona Nusantara yang nyeritain Kabupaten Garut. Nah, kali ini ada daerah mana lagi nih? Penasaran nggak? Kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh Kak Ribka yang berasal dari Tanah Karo. Halo, selamat siang Kak Ribka. Halo, selamat siang. Mujajua. Baju-baju gitu ya balasnya? Iya, Oh. itu sapaan khas kalau di masyarakat Karo. Jadi nih Oh. kalau bisa ketemu nih ya sama sesama orang Karo nih ya, kalau misalnya saya nih ketemu dengan orang Karo mau dimanapun, kalau kita tahu dia tuh suku Karo pasti kita Mujajua. Oh gitu, oke. Nanti kita maju juga Kak. Oke. Jadi kita mau nyeritain apa nih Kak? Selama 1 jam ke depan kita akan mengeksplor tentang Kabupaten Karo yang ada di Sumatera Utara ya Kak ya. Iya, benar sekali. Mm-mm. Kita mau nyeritain sejarahnya, tradisinya, terus ada pahlawan-pahlawannya mungkin ya. Iya, ada juga. Oh, oke. Jadi silakan mau nyeritain dulu gimana mau ngenalin Karonya dulu deh. Soalnya kan pasti banyak yang belum tahu, termasuk aku ya gitu. Iya, Nisa juga masih, ini pertama kali dengar atau gimana nih? Pernah dengar, cuman kalau kayak sejarahnya kayak gitu masih blank. Ayo. Nih, mau nanya nih sama Nisa dulu nih. Iya. Kalau dengar Karo itu pertama kali pas kapan nih? Atau pas karena ada acara ini kan sekarang ada ya artis ya yang dari Tanah Karo nih. Aku tuh karena apa tuh? Yang pemain bulu tangkis Ginting tuh ya? Oh iya, Karo nggak sih? Anthony Iya kan? Ginting ya, benar. Iya benar, dia dari Tanah Karo. Nih kalau saya mau cerita dikit nih ya, kalau Karo itu adalah salah satu daerah atau kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Itu letaknya ada sekitar, kalau kita ini dari Medan nih, kurang lebih 2 jam sih perjalanan ke sana. Nah, ini adalah salah satu dataran tinggi yang ada di Sumatera Utara. Oh gitu. Jadi adem ya di Adem sana. banget. Jadi pas pertama kesini ke Jakarta tuh agak kaget nggak sih Kak? Kalau saya sih sebenarnya memang asalnya dari Kabupaten Karo, ya asal muasal ya. Tapi kalau tinggalnya saya sendiri tuh di Medan. Oh, kirain masih tetap tinggal di Tanah Karonya lah. Enggak, kalau saya itu sih dari lahirnya memang saya itu di Medan. Di Medan itu kan dataran rendah ya, jadi panas. Tapi nggak begitu panas sih, nggak seperti di sini. Masih tetap ya Iya. panasan di sini ya. Kayak gitu. Terus, yuk mau nyeritain apa lagi nih Kak? Kalau di Karo tuh Iya, apa nih? selain tempat kayak wisata gitu-gitunya apa sih? Oh, ini kita cerita dulu deh ya, sedikit tentang asal suku Karo ya. Kalau di Kabupaten Karo itu sendiri memang mayoritas adalah suku Karo ya di sana. Memang ada juga sih pendatang tapinya itu suku-suku yang lain. Nah, kalau untuk suku Karo sendiri itu sebenarnya nggak hanya di Karo sih, sebenarnya ada di daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Utara. Bisa ada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, ada di Dairi, di Langkat juga ada. Di Aceh juga ada walaupun beda provinsi. Karena kayak gitu. Aceh dengan Karo itu deket. Kayak perbatasan gitu ya? Iya, kayak gitu sih. Jadi suku Karo ini memiliki bahasa ya, namanya bahasa Karo. Jadi kalau misalnya nih dalam bahasa Karo itu sendiri, dalam bahasa Karonya itu disebut cakap Karo. Cakap Gitu. Karo. Cakap Karo. Jadi kalau nanya, kamu bisa nggak bahasa Karo?
kamu bisa nggak cakap karo, nah kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Nah kalau untuk warna dominan ya, ini di karo itu dominannya itu warna merah dan hitam, itu bisa terlihat dari pakaian adatnya. Kayak gitu. ulos gitu bukan sih? Ya, Sejenis kayak gitu. tenunan juga, Aha. tapi dominan itu warna merah dengan warna hitam. Oke. Dan ada emas-emasnya gitu. Jadi kalau di pernikahan suku Karo itu dipakai kan, pakaian adatnya, dan itu terlihat langsung. Udah pernah lihat belum? Belum. Oh belum pernah ya ke Tanah Karo. Oke, mungkin aku cerita dulu nih ya, baru nanti mungkin bisa tertarik untuk datang ke Karo. Iya, pengen banget nih. Kayak gitu. Dan kalau untuk Karo sendiri ya, itu sebenarnya asal muasalnya itu dari kerajaan sih. Dari jadi kerajaan, jadi Karo itu bermulanya itu dari kerajaan Haru. Nah itu sebutannya kerajaan Aru atau Haru. Itu salah satu kerajaan besar yang ada di Sumatera. Sebenarnya ini juga masih, kalau untuk sejarahnya sendiri itu ya secara apa ya, ilmiahnya atau begitu belum ada tahun yang pasti kapan sebenarnya kapan berdirinya kerajaan ini sendiri. Tapi kalau memang mau mencari tahu tentang sejarahnya Karo ini sendiri, mungkin bisa baca bukunya itu ya, karangan Brahmaputra, itu judulnya Karo dari Zaman ke Zaman. Di Perpusnas sepertinya ada ya, saya pernah cari, kayaknya pernah ada sih. Nah jadi di dalam bukunya ini, abad pertama Masehi itu sebenarnya sudah ada kerajaan di Sumatera Utara ini yang nama rajanya itu Lapagan. Maaf, Palagan. Oh, Palagan. Palagan. Jadi kalau di Karo itu ya, penyebutan laki-laki itu pa gitu. Pa itu pa. bisa artinya tuh bapak. Jadi kalau pa itu singkatan sih sebenarnya. Kalau cewek kayak gitu gimana? Cewek itu kalau dia udah menikah itu dipanggil nande. Itu ibu. Ibu atau mama lah gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan secara ilmiah itu perlu ada penelitian lebih lanjut sih, kapan sebenarnya kerajaan Haru ini berdiri. Jadi yang diketahui kerajaan Haru ini atau Karo ini tumbuh dan berkembangnya itu bersamaan dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu kerajaan yang terkenal ya pada zamannya. Nah jadi ini dikatakan itu terbukti karena pernah berperang dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Dan bahkan katanya pada saat masa keemasannya itu, pengaruh kerajaan ini mulai tersebar dari Aceh sampai di Riau. Karena ya karena begitu luas pengaruhnya kerajaan Karo ini, atau Haru sih sebenarnya penyebutannya ya. Karena perkembangan zaman jadinya berubah-ubah jadi Karo. Seperti itu. Jadi keberadaannya itu mulai dari kerajaan-kerajaan. Seperti itu sih perkembangannya. Kalau kita bicara masalah sejarah sebenarnya panjang banget ya, tapi memang awalnya itu mulai dari kerajaan zaman yang belum diketahui secara pasti. Dan seperti itu. Kalau untuk pahlawannya, jadi kita break dulu mungkin ya. Kalau kita nyeritain pahlawan-pahlawannya, atau kita mau ceritain aja deh. Ada tradisi ya di Karo. Nah, kalau di Karo itu sendiri sebenarnya kita itu lebih, di Karo kita ada marga sama kayak Batak sih. Tapi kalau di Karo itu marga besarnya itu ada 5. Ada 5 ya. Jadi ada Karo-Karo, Sembiring, Tarigan, Ginting, dan Merangin Angin. Jadi saya Sembiring. Ada teman kita juga ya, Tarigan kan ya? Oh iya benar, ada juga warga Tarigan. Jadi termasuk dalam salah satu, dan 5 marga ini mereka mempunyai sub-sub marga lagi. Jadi ini misalnya ada sub marga? Iya benar sekali. Jadi kalau untuk Karo-Karo, nah sub marganya itu banyak banget. Ada, mungkin pernah dengar ya, Surubakti, Sitepu, apa lagi ya, banyak deh pokoknya itu macam-macam. Seperti saya nih Sembiring, saya Sembiringnya juga banyak. Ada Sembiring Kembaran, ada Sembiring Colia, ada Sembiring Meliala, ada Sembiring Brahmana gitu. Dan semuanya itu punya sejarahnya masing-masing. Kalau untuk marga-marga ini sendiri. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita berbicara mengenai masalah adat, mengenai masalah marga
tradisi. Sebenarnya itu ceritanya panjang banget, nggak cukup 1 jam. Jadi saya kasih sekilas doang. Di Karo itu ya kita punya marga. Nah, terus kita punya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu disebutkan itu ada Rakut Sitolu, Tutur Siwaluh. Ya ada 2 itu. Kalau Rakut kekerabatan itu kayak mana sih? Jadi- Kalau yang lain-lain yang kembarin gitu kan kayak sukunya. itu, Kalau kekerabatan gitu marga maksudnya kayak sih gimana? sebenarnya, nama belakang yang kita dapatkan dari bapak kita. Karena kan kalau di Karo itu sistem kekerabatan itu kan patrilineal ya, dari ayah. Kalau di Padang itu kan dari ibu ya. Iya benar, di Minang. Nah, kalau di Karo itu kan dari ayah. Nah, kalau untuk yang tadi saya ini kan sampaikan sistem kekerabatan Rakut Sitolu dan Tutur Siwaluh. Nah, kalau untuk Tutur Siwaluh itu sebenarnya jadi begini, kita itu punya panggilan tersendiri. Nah, misalnya nih orang tua kita punya saudara kandung, Iya. punya adik. Nah, semuanya itu ada panggilannya tersendiri. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Hanya kakak ke paman kakak tuh berarti manggilnya apa gitu mungkin ya? Iya, dilihat seperti ini deh contohnya. Kalau di Karo sendiri, nah itu kan ada, kalau untuk Rakut Sitolu ya, ini saling mengikat sih sebenarnya Rakut Sitolu ini. Ada Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Nah, kalau di Karo itu Kalimbubu ini yang paling dimuliakan. Nah, kalau yang kedua itu Anak Beru, dan itu biasanya yang selalu misalnya nih dalam sebuah pesta. Nah, Anak Beru inilah yang bertugas untuk menyiapkan segala apa yang dibutuhkan, baik itu makanan, baik itu persiapan tempat, dan seperti itu. Tapi berhubung dengan perkembangan zaman sendiri pun tetap ada, tetapi tugasnya banyak digantikan. Misalnya nih, kalau untuk dulu tuh Anak Beru tugasnya banyak kan memasak dalam sebuah pesta. Nah, kalau sekarang kan ada catering ya. Iya, betul. jadi kayak mungkin cuman merhatiin aja dia gitu, Iya, kayak mereka gitu ya. yang bertugas untuk memastikan bahwa konsumsi dalam pesta itu terjamin semuanya sudah dapat gitu. Dan kalau untuk yang terakhir itu Senina. Senina ini ibaratnya kita kayak misalnya nih, aku sama Nisa, kita sama-sama sembiring. Jadi Nisa itu seninaku. Nah, seperti itu dia. Oke, kayak saudara cewekku gitu. Iya, gitu ya? iya. Dan cowok pun seperti itu. Sama Senina Iya, namanya? cowok yang sama-sama satu marga itu Senina. Oke. Jadi seperti itu. Dan itulah sebenarnya Tutur Siwaluh juga seperti itu, hanya penjabaran lebih luas lagi dari Rakut Sitolu ini. Jadi itu ada Puang Kalimbubu, Senina, Sembuya, Senina, banyak banget, itu ada 8. Dan kalau kita jelaskan sebenarnya itu panjang banget. Jadi dalam tutur ini tadi, nah mereka lah semua yang akan diundang ketika kita mengadakan sebuah pesta. Nah, seperti itu. Makanya ketika orang Karo bertemu dengan orang Karo juga, nah yang mereka tanya itu adalah duluan marganya. Kamu marga apa nih? Kalau itu marga untuk cowok, tapi kalau untuk cewek itu dipanggil Beru. Oh, Beru. Nah, jadi aku dipanggil Beru, Ripka Beru Sembiring, bukan Ripka Marga Sembiring, enggak, tapi Ripka Beru Sembiring. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita pertama kali bertemu, kita akan mencari dulu, ini kita bisa dapat, itu kan kita ada panggilan tutur ya. Tutur sih namanya kok tutur. Kalau kita itu mencoba untuk mencari mencari dari mana sih kita bisa ini, saudaranya dari dia itu dari mana gitu. Jadi kita tanya dulu marganya atau berunya apa, lalu kita tanya lagi, nah ibunya itu berunya apa, kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya Apa ya namanya itu? jadi ya seperti itulah sistem kekerabatan dari masyarakat. Bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya, kayak gitu. Ada pemanggilan tersendiri gitu. Jadi ya itulah. Oke, seru banget ya. Ya Allah, ini kayak banyak banget yang baru kita tahu ya. Termasuk saya sendiri. Selain itu ya, mungkin kita nanti bakal ngupas jejak sejarah perjuangan ya, karena lagi momennya kemerdekaan ya. Menyambut ya hari kemerdekaan. Iya. Kita nanti bakal ngupas jejak sejarah perjuangan di Tanah Karo. Nanti kita bertemu lagi di Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih dengan Nisa dan Rika di sini. Ya, sebelumnya kita udah ngomongin
sejarah namanya, terus kayak suku-sukunya. Nah, karena sekarang momennya lagi mau memperingati kemerdekaan, ada bisa nyeritain nggak? Ada nggak sih jejak sejarah perjuangan di Tanah Karo tuh, Kak? Ya, kalau di Karo ya, di Kabupaten Karo sendiri itu ada beberapa ya bukti-bukti, bukan bukti sih sebenarnya, bukti juga ada, bukti sejarah, tapi juga ada memang sengaja dibangun untuk memperingati bahwa di daerah itu pernah terjadi satu peperangan seperti itu. Nah, kalau untuk di Karo sendiri itu ada yang pertama itu rumah pengasingan Bung Karno. Nah, kan kita tahu ya kalau dulu Bung Karno pernah diasingkan ya pada tahun 1948. Nah, sebenarnya nggak hanya di Karo aja, tapi juga ada lagi tuh satu lagi tempatnya itu di Parapat dekat Danau Toba. Nah, sebelum ke Parapat, Bung Karno ini diasingkan pertama di kota Brastagi. Nah, di sana itu ada sebuah rumah ya. Rumah itu milik seorang Belanda. Nih ya, saya cerita dikit ya. Oke. Saya siap mendengarkan, Cek. Kayak pendengar juga ya. Penasaran banget nih cerita-ceritanya soal di sana nih. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa Soekarno adalah presiden kita yang pertama. Nah, jadi Bung Karno ini beberapa kali diasingkan ya sama pihak Belanda karena terus melawan pihak kolonial Belanda. Jadi Bung Karno itu pernah diasingkan sampai ke ND, Bengkulu, nah sampailah ke Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara sendiri itu ada dua sebenarnya tempat yang pernah dijadikan lokasi pengasingan Bung Karno. Nggak hanya Bung Karno sendiri aja sih, ada Bung Syahrir dan juga Haji Agus Salim. Dan itu terjadi selama masa agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kedua tempat itu ada di Brastagi dan satu lagi di Parapat yang tadi saya katakan dekat Danau Toba. Jadi Brastagi kayak apa ya? Wortel Brastagi. Aku ingatnya itu loh. Apa? Wortel kadang dari Brastagi ya. Ada kan ya? Iya. Itu di Brastagi itu sebenarnya Brastagi dan Kabanjahe ya. Kabanjahe sih sebenarnya nama ibu kota dari Kabupaten Karo. Nah, kalau Brastagi memang itu banyak menghasilkan sayur mayur. Pantesan emang bagus banget sih ya. Iya, karena di Brastagi itu letak salah satu gunung yang ada di Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo itu ada dua gunung ya, Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Pasti ini banyak yang tahu nih kalau lagi batuk-batuk mulu ya. Iya, kalau saya cerita Gunung Sinabung pasti banyak yang tahu ya. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, di Brastagi itu Bung Karno dan juga Bung Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkan pada tanggal 22 Desember 1948 di sebuah rumah di desa Laugumba, Brastagi. Nah, rumah itu bergaya Belanda dan dibangun pada tahun 1719, udah lama banget ya. Dan dari kayu jati dengan ukuran 10 x 20 meter. Nah, di sini dulu rumah ini ditempati oleh seorang perwira Belanda. Nah, Bung Karno ini di rumah itu selama 12 hari sebelum akhirnya dipindahkan ke Parapat. Dari Brastagi ke Parapat itu bisa ditempuh dengan perjalanan ini dengan mobil sih. Berapa bisa. jam tuh, Kak? Tunggu ya, saya kurang ingat sih ke Parapat. Maksudnya Kurang agak lebih jauh gak sih? 2 jam juga sih, kayak 2 jam 3 jam. Enggak deh, kayaknya 2 jam 3 jam gitu. 2 ke 4 jam deh. Nah, si rumah pengasingan itu tuh masih sampai sekarang tuh masih ada nggak sih atau jadi apa? Iya, masih ada dan dijadikan juga objek wisata kalau memang mau ke sana. Kayak dijadiin kayak museum gitu atau emang kayak rumah doang, kalau misalkan kita mau ke sana mau lihat-lihat peninggalan tuh ya kesini loh gitu. Oh iya, seperti tempat wisata pada umumnya lah ya. Kita bisa datang ke sana melihat-lihat seperti itu. Dan walaupun Bung Karno itu hanya 12 hari ada di rumah tersebut atau berada di Tanah Karo. Nah, tapi Bung Karno ini sendiri mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Karo. Bahkan mereka menjuluki Bung Karno ini sebagai Bapak Rakyat Sirulo, yang artinya Bapak Lambang Kemakmuran Rakyat. Nah, masyarakat Karo itu mencintai Bung Karno karena
ajaran-ajaran beliau itu yang sama dengan nilai-nilai masyarakat Karo, seperti gotong royong, pluralisme dan solidaritas. Nah, itu lekat sekali memang dengan budayanya masyarakat Karo. Iya, dan ya kan kelihatan dari kayak tadi ya, kalau nikahan itu benar-benar semuanya gotong royong ya, diajakin semuanya. Dan kalau kita bicara pluralisme sih di Karo sendiri nih, walaupun misalnya ada berbeda suku, itu tetap akan kita berikan marga. Oh, kayak Nah, gitu. apalagi kalau misalnya menikah nih dengan masyarakat Karo nih, misalnya si ceweknya gadis Karo, si cowoknya ini mungkin dari suku lain. Nanti akan dibuatkan marga, Dikasih. diberikan marga dan dibuatkan acara untuk pemberian marga. Itu mungkin sesi sendiri ya ketika kita membahas budaya. Masih banyak banget ya kalau ngomongin budaya di Karo tuh ya. Iya, banyak banget, karena ya ini kita balik ke budaya dulu sedikit ya, karena itu sebenarnya di budaya suku lain juga banyak ya. Itu dimulai dari kita masih di dalam kandungan ibu kita sampai nanti kita meninggal pun, itu semuanya ada prosesi, ada acara adatnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi nah di sini itu tadi Presiden Bung Karno-nya kan pada bulan Desember ya diasingkan di rumah itu. Nah, pada Januari, Bung Karno ini dipindahkanlah ke Parapat. Udah pernah belum ya? Belum, aku Makanya belum ke namanya. Sumatera, pengen nih. Itu Ajaklah kapan-kapan Kak. boleh. Nah, di sini di Parapat itu sendiri pun sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Rumah tersebut memang gayanya bergaya Eropa juga sih. Memang saya belum pernah datang, tapi saya pernah ditunjukkan ya. Oh, itu rumah tempat pengasingan Bung Karno. Oh iya ya, oke. Begitu. Dan jadi tempat wisata sih. Dan sampai sekarang sih memang masih ada rumah itu dan masih terawat dengan baik. Bahkan keaslian dan arsitektur bangunannya pun masih terjaga sampai Ya sekarang. pokoknya semua peninggalan tuh biar kita yang muda-muda ini masih tetap inget ya sama sejarah yang kita punya ya Kak. Iya, benar sekali. Dan itu yang pertama ya, rumah pengasingan. Mungkin saya sedikit meralat ya. Tadi saya katakan itu tempat wisata. Sebenarnya itu dijadikan sebagai mes oleh pemerintah daerah. Seperti jadi kalau kita memang kita hanya bisa melihat dari jauh, karena itu memang kalau untuk posisinya sih lah ya, itu memang dekat dengan tempat wisata gitu. Iya. Jadi berada di tengah-tengah tempat wisata mungkin ya. Iya, itu Brastagi kan daerah wisata ya. Jadi itu letak rumah itu juga berada di daerah wisata. Mungkin dijadikan sebagai mes mungkin ketika ada kunjungan atau bagaimana dari pemerintah daerah. Seperti itu sih. Ya, selain itu ada lagi nggak sih Kak, selain rumah pengasingan Bung Karno itu? Oh iya, ada beberapa monumen atau tugu ya, tugu perjuangan yang ada di Karo. Oh ya, Karo ini berada di sepanjang Bukit Barisan, pasti pernah dengar ya. Bukit Barisan. Iya, jadi di area monumen perjuangan ini adalah ada 4 tugu perjuangan atau monumen perjuangan yang berada di Karo, di Tanah Karo, dan itu adalah sebagai spot atau titik-titik pernah terjadinya pertempuran di Tanah Karo. Jadi yang pertama itu adalah saya sebenarnya sih belum pernah ya ke sana, tapi saya bisa kasih tahu lokasinya itu ada di Sukaramai, dan semuanya itu memang ada di Kabupaten Karo ya. Dan yang kedua itu Monumen Halilintar di Bertah, dan yang ketiga Uruk Dahuli di Bintang Meriah, dan yang terakhir itu adalah di Desa Hutabulu Simole. Dan terakhir itu Napak Tilas, itu yang saya tahu 2018 ketika para veteran pejuang kemerdekaan mengadakan Napak Tilas bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah Kabupaten Karo. Mereka nostalgia. Iya. Kalau monumen itu tuh kayak yang tadi apa? Kata Kakak ada monumen apa tadi? Ada nama tempatnya nih. Ada di Sukaramai. Bukan. Itu tuh memperingati apa tuh? Dibikin monumen itu tuh karena apa gitu ceritanya di belakangnya gitu? Ceritanya itu karena memang pernah terjadi pertempuran. Nah, pada saat itu kan di Karo ini sebenarnya itu terjadi pertempuran pada saat agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Nah, disitulah upaya Belanda kan untuk merebut daerah
ini khususnya nih Sumatera bagian timur ya. Nah disitulah ada bagaimana dulu para pahlawan kita berjuang agar Sumatera bagian timur khususnya itu tidak menjadi daerah kekuasaan Belanda. Nah disitulah mereka mulai berpindah dari daerah yang satu mengungsi ke daerah yang lain, daerah seperti itu. Jadi di setiap daerah-daerah itulah dibuat monumen seperti Tugu Perjuangan. Yes, masih seru banget ya ini, ya Allah, masih banyak banget yang kita belum tahu nih teman-teman semua. Tadi kan sebelum ini nih kita tuh dengerin ada itu lagu Karo ya. Iya. Kalau nggak salah tuh tadi apa ya judulnya? Ini lagu yang terakhir nih yang kita dengar ya. Nah, Ku inget Sanga Ikuta. Iya, itu benar. tuh nyeritain tentang apa sih Kak? Nah, ini saya mau cerita dikit ya. Ini lagu ini pencipta lagu ini adalah seorang pemuda Karo yang berbakat sih menurut saya. Masih muda nih orangnya. Masih berbakat, mungkin sebaya Nisa kali ya. Oh iya. Ya. Dia ini menempuh pendidikan di Yogyakarta di Institut Seni Indonesia yang ada di Jogja. Nah, jadi dia memang suka ya, banyak sekali karya-karyanya lagu-lagu Karo, dan itu lebih easy listening guys menurut saya ya. Karena kalau lagu Karo sendiri pada zaman dulu itu musiknya nggak seperti sekarang, lebih apa? Ciri khasnya ada seperti gendang, terus kulcapi, ada gong, macam-macam deh. Pokoknya ala musik zaman dulu. Lebih tradisional ya. Kalau ini lebih modern musiknya. Lebih menyasar ke kita Ya, ini yang milenial milenial ya. Jadi judulnya ini adalah Ku Ingat Sanga Ikuta. Ini kalau diterjemahkan ku ingat saat di kampung. Jadi kangen kampung ya Kak. kangen banget. Jadi cerita lagu ini menceritakan tentang masa kecil si pengarang lagu ini ketika dia ada di kampung, bagaimana dia bermain-main, bercanda tawa dengan teman-temannya, dan juga bagaimana bisa bermanja-manja dengan orang tuanya pada saat dia kecil. Dan juga ada sedikit kisah ini dia ingat dulu dia punya idaman hati ya, cewek yang dia sukai waktu cintanya ya. Iya, dan dia juga cerita sekarang kalau cewek yang dulu dia demen ini udah jadi bidadari di kampung. Primadona gitu. Berarti dia rantau ya. Kayak kita gini. Dia merantau. Jadi dia buat lagu nih ketika dia di tanah perantauan. Ini lagu ketika aku mengingat masa-masaku di kampung kayak gitu. Ini ngomong-ngomong belum pulang ya Kak? Apanya dia? Belum pulang kampung lah kita. Iya benar. Udah kangen banget ya. Iya, diagendakan. Pulang kampung bawa Nisa. Aduh, amin banget nih. Pengen banget aku jalan-jalan nih. Nah. Oke. Setelah kita mendengarkan tentang jejak sejarah perjuangan di Tanah Karo, kita break dulu kali ya Kak. Oh iya, boleh. Oke. Nanti kita bakal mengupas lebih lanjut tentang apa sih yang ada di Tanah Karo itu. Oke, di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Masih bersama saya Nisa dan Ribka. Ya. Kita udah ada di penghujung acara nih Kak. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan nggak nih buat sahabat Perpusnas? Ya, mau cerita dikit nih ya tentang ada dari Karo sendiri memang kita punya pahlawan nasional ya. Sebenarnya bukan hanya seorang, tapi yang sudah diakui itu ada 2 yang sudah diakui oleh pemerintah. Dan yang pertama itu Kiras Bangun atau yang dikenal dengan Pagaramata, dan yang kedua yang baru-baru, sebenarnya bukan baru banget tapi yang terbaru lah. Ini adalah Letnan Jenderal Jamin Ginting. Nah, kalau kita dengar Ginting-Ginting pasti udah banyak yang terkenal ya. Aku ingatnya langsung Anthony Ginting ya. Kalau Ginting-Ginting Ginting itu kan marga ya. Nah, jadi Letnan Jenderal Jamin Ginting ini adalah salah seorang pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Awal mulanya dia berjuang itu dimulai pada saat penjajahan Jepang, melawan Jepang. Dia sangat terkenal karena dia adalah sosok yang pemberani, dan dia itu ini saya
sekilas aja ya gitu. Dan dalam semasa hidupnya dia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa dan negara. Nah, seperti itu. Dan kalau memang kita ingin lebih mengenal gitu sosok seorang Jamin Ginting ini, nah sahabat Perpusnas bisa menonton salah satu film yang terinspirasi dari kisah, sebenarnya ini lebih dominan kepada istrinya, tetapi itu ada juga digambarkan mengenai kisah Jamin Ginting ini sendiri. Nah, judul filmnya itu adalah Tiga Nafas Likas. Yang film ini dibuat pada saat ini penganugerahan pahlawan nasional Jamin Ginting oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014 pada tanggal 7 November. Jadi sahabat Perpusnas bisa nonton filmnya sekaligus melihat bagaimana perjuangannya di film Tiga Nafas Likas yang dibintangi oleh Vino Bastian dan juga Atika Hasiholan sebagai istrinya dan Vino sebagai Jamin Ginting ini sendiri. Aku baru dengar itu. Ya, dan nggak hanya itu aja ya untuk mengenang perjuangan atau mengenang jasa-jasanya itu. Di Medan itu ada jalan sepanjang 78 km yang berada yang melewati kota Medan sampai nanti ke Kabupaten Karo. Nah, itu dinamakan Jalan Jamin Ginting dan itu merupakan salah satu jalan terpanjang di Indonesia. Nah, seperti itu. Dan ini yang terakhir mungkin bisa menjadi salah satu objek wisata ya. Kalau misalnya datang ke Karo, selain memang pariwisata Karo, sebenarnya banyak juga, kita belum sempat ya. Belum sempat menginfokan buat teman-teman semuanya. Ini adalah Museum Jamin Ginting. Museum Jamin Ginting ini berisikan semua hal mengenai Jamin Ginting ini sendiri. Nah, jadi ini diprakarsai memang oleh keluarganya sendiri. Mungkin nah, dari itu sejarahnya beliau ya, sampai beliau meninggal pun. Iya, seperti itu. Jadi yang mau tahu lebih lanjut silahkan datang ke Kabupaten Karo. Iya, benar sekali. Nggak kerasa nih ya sahabat Perpusnas, sudah dari penghujung waktu, kita udah sejam kita nemelin kalian nyeritain pesona Nusantara tentang Kabupaten Karo. Iya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita ya Karibka ya. Iya, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju-maju.